Ingin sukses, kuasai 10 skill ini atau terjebak selamanya di ilusi yang penting cukup. Setiap hari, ribuan orang bangun dengan satu harapan, ingin hidup lebih baik, ingin sukses. Tapi yang terjadi, baru buka mata, udah mengeluh soal kerjaan yang gak kunjung naik jabatan. Terus malah lanjut scroll sosial media, iri lihat orang lain liburan ke Jepang, ada yang jadi pembicara, ada yang tampil di podcast, punya banyak karya, punya banyak impact. Lalu mulai melakukan pembenaran, gak perlu kayak gitu deh, yang penting cukup. Tapi coba deh kita jujur, sebenarnya dalam hati kita juga pengen kan seperti mereka. Tapi sayangnya kita gengsi buat mengakui itu. Faktanya, hidup pas-pasan itu bukan takdir. Itu semua adalah pilihan. Pilihan untuk tidak belajar atau pilihan untuk bertahan di zona nyaman yang sempit daripada berani merasa gak nyaman saat belajar skill baru. Kalau kamu benar-benar ingin sukses, bukan cuma sekedar ngomong aja ya, maka 10 skill ini wajib kamu kuasai. Pertama, skill mengelola uang. Karena uang itu gak hilang, cuma pindah ke dompet orang yang lebih pintar. Yuk kita mulai dengan satu kenyataan pahit. Banyak orang kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap bingung, kok uangku cepet banget habis ya? Nah, coba deh pikir, sebenarnya kemana sih uang kamu lari itu? Apakah larinya ke promo kopi kekinian buy one get one, terus beli game online, atau demi cicilan barang yang cuma buat sekedar gaya, bukan buat naikin kualitas hidup? Sementara orang-orang kaya, mereka punya strategi. Mereka selalu mencatat anggaran, mencatat pengeluaran, merencanakan keuangan, dan yang paling penting, mereka bisa membuat uang bekerja untuk mereka. Bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka tahu setiap rupiah itu sangat berharga. Kalau kamu mau hidupmu naik kelas, mulailah dari yang sederhana. Yang pertama, bisa membuat anggaran bulanan, mencatat pengeluaran, dan punya tabungan yang jelas tujuannya buat apa. Jadi jangan cuma jago ngitung diskon 30% di e-commerce ya, tapi setiap akhir bulan selalu bingung kemana perginya gaji-gaji itu. Yang kedua, skill investasi. Karena kamu gak bisa selamanya menukar waktu dengan uang. Masih bangga jadi pekerja keras, bangun subuh, pulang malam, terus ngeluh, aku udah kerja banting tulang, tapi kok hasilnya gini-gini aja ya. Nah, itu ternyata karena kamu masih menukar waktumu dengan uang. Orang kaya tahu waktu itu terbatas, tapi uang itu bisa dikembangkan. Caranya, mereka melakukan investasi. Mereka menanam uangnya di tempat yang bisa bertumbuh. Sedangkan kamu masih mikir-mikir dan merasa kalau deposito 2% itu sudah cukup. Mulai dari sekarang, coba deh pelajarin tentang saham, reksadana, obligasi, properti, bisnis networking. Bahkan kamu bisa mulai bisnis kamu sendiri. Biar kamu gak cuma bisa bilang, kayaknya ribet ya. Yang ketiga, skill komunikasi. Karena punya ide hebat tapi gak bisa menyampaikan ke orang lain itu sama dengan nihil. Mungkin kamu pinter, mungkin kamu punya skill yang luar biasa hebat, tapi kalau tiap kali bicara kedengarannya kayak murid yang belum sarapan, terus masih malu-malu, ya maaf, dunia itu gak bakalan peduli sama skill kamu. Komunikasi adalah alat tukar nilai diri. Punya ide bagus tapi gak bisa menyampaikan, kamu akan disalib oleh mereka yang lebih pandai bicara meski idenya cuma biasa aja. Percaya deh,
Belajarlah public speaking, negosiasi, dan komunikasi antar tim biar kamu gak cuma jago ngetik caption galau. Yang keempat, skill menjual. Bahkan ide pun juga butuh dijual. Apa sih yang kamu ketahui tentang jualan itu? Jualan itu bukan hanya aktivitas jual beli di marketplace, tapi jualan adalah kemampuan meyakinkan. Entah itu meyakinkan investor, meyakinkan atasan, meyakinkan klien, bahkan meyakinkan diri kita sendiri. Tapi kalau kamu masih merasa jualan itu norak, maka bersiaplah terus jadi penonton di hidup orang lain yang berani menjual dirinya dengan cerdas. Mulai dari sekarang, pelajarilah tentang funnel, closing, iklan, copywriting. Mulailah dari menjual pemikiran kamu dalam obrolan sehari-hari. Yang kelima, skill fokus dan disiplin. Karena dunia ini gak peduli kalau kamu capek. Dunia cuma peduli kalau kamu lambat. Ketika bangun pagi, buka HP, scroll sosial media, gak nyadar tiba-tiba udah siang. Terus kamu bilang, kok waktu cepet banget ya? Nah, kalau kamu gak fokus, kamu akan hidup dalam ilusi produktif. Udah bikin to-do list panjang banget, tapi gak ada satupun yang kamu selesaikan. Sebenarnya bukan karena kamu gak mampu, tapi karena kamu tidak punya prioritas. Jadi, belajarlah time blocking, atur notifikasi, matiin godaan-godaan yang bisa bikin kamu distract dari pekerjaanmu. Karena fokus itu bukan bakat, tapi fokus itu keterampilan. Yang keenam, skill problem solving. Karena mengeluh gak akan pernah menghasilkan solusi. Ketika masalah datang, apa yang kamu lakukan? Langsung ngeluh? Langsung cari alasan, langsung nyalahin cuaca, ekonomi, bahkan jelek-jelekin mantan. Padahal sebenarnya masalah itu bukan tanda dari akhir kehidupanmu, tapi justru masalah itu hadir karena kamu akan naik level ke level selanjutnya. Sayangnya, sebagian besar orang tidak dilatih untuk berpikir jernih saat tekanan datang. Yang diajarkan sejak kecil adalah takut salah, bukan paham cara belajar dari kesalahan. Akhirnya, setiap ada tantangan, mentalnya sudah langsung down, otaknya langsung bingung, dan kalimat sakti pun keluar, ya emang bukan rezekinya. Padahal dia bahkan belum benar-benar mencoba memecahkan masalah itu. Orang sukses menghadapi masalah seperti seorang atlet menghadapi tantangan. Mereka tahu ini latihan untuk naik kelas. Mereka tidak cuma belajar cara berpikir, tapi mereka juga mengupgrade cara berpikirnya. Kalau isi kepala kamu gak pernah di-upgrade, maka hidup kamu akan terus berjalan di jalur yang sama. Mau sekeras apapun kamu bekerja, kalau sistem berpikir kamu rusak, maka hasilnya tetap akan rusak. Maka disinilah buku The Mind Upgrader hadir buat kamu. Buku ini bukan sulap, tapi buku ini bisa menjadi alat yang paling berharga untuk kamu yang serius ingin memahami kenapa kamu selalu stuck di titik yang sama, membedah cara kerja otak kamu saat menghadapi tantangan, dan yang paling penting, membentuk cara berpikir orang sukses yang tahan banting, tajam, dan strategis. Ini bukan buku motivasi yang membuat kamu semangat 1 jam, lalu habis itu lupa lagi. Tapi, ini buku strategi dan praktek untuk membongkar mentalitas lama dan membangun mindset baru yang bisa membawa kamu ke hidup yang berbeda. Kalau kamu merasa hidup kamu belum berkembang, padahal sudah berusaha keras, kalau kamu capek merasa, kok hidupku gini-gini aja ya, maka buku ini bukan hanya layak untuk dibaca, tapi mungkin satu-satunya buku yang seharusnya kamu baca sekarang. Jangan biarkan tahun ini berakhir dengan pola pikir yang sama seperti tahun kemarin. Saatnya upgrade pikiran kamu, maka hidup kamu akan ikut naik kelas. Skill yang ketujuh, skill networking.
Pernah lihat gak orang yang karirnya itu cepet banget naiknya? Nah, hal itu sebenarnya bukan karena mereka pintar, tapi sebenarnya karena mereka punya orang yang menarik tangan mereka ke atas. Networking bukan soal cari untung, tapi soal jadi orang yang bervalue, jadi orang yang bernilai di dalam sebuah komunitas. Kalau kamu cuma nongkrong sama orang yang hobi ngeluh, hobinya main Mobile Legends, jangan heran kalau kamu juga tertular pola pikir yang sama. Belajarlah cara membangun relasi, memberi sebelum meminta, dan hadir dalam komunitas yang satu visi. 8. Skill negosiasi. Dikasih gaji segitu, kamu terima. Ditawari harga segitu, kamu langsung bayar. Karena kamu gak pernah tahu gimana sih caranya meminta lebih. Padahal seringkali apa yang kamu dapatkan adalah apa yang kamu negosiasikan. Maka belajarlah mindset win-win, membaca bahasa tubuh dan tahu kapan diam dan kapan bicara. Skill yang ke-9, skill adaptasi dengan teknologi. Sekarang masih ngetik pakai satu jari, masih takut buka spreadsheet, masih bilang gaptek. Ya wajar aja kalau peluang digital lewat begitu saja di depan kamu. Orang kaya itu bukan karena mereka lebih cerdas, tapi karena mereka lebih cepat buat belajar. Coba deh pelajari tools digital, AI, otomasi, media sosial, teknologi finansial, supaya kamu gak jadi fosil di zaman revolusi data. Yang terakhir, skill mental kuat. Karena semua skill di atas akan percuma kalau kamu gampang nyerah. Gagal sekali langsung putus asa, ditolak satu klien langsung baper, usaha sepi seminggu langsung bilang, mungkin ini bukan jalan saya deh. Padahal semua orang sukses pasti pernah gagal. Yang membedakan hanyalah mereka bisa selalu bangkit lebih cepat. Maka ketika kamu menghadapi kegagalan, latihlah mindset growth, journaling, mentoring, meditasi, dan hilangkan toxic self-talk pada dirimu. Sukses itu bukan impian, sukses itu perjalanan kehidupan. Kalau kamu masih berkata, aku ingin kaya, tapi tiap hari cuma berharap keajaiban turun dari langit, maka izinkan aku berkata dengan jujur. Kamu gak ingin sukses, kamu cuma ingin kenyamanan tanpa perjuangan. Tapi jika kamu berani belajar 10 skill di atas, satu demi satu, konsisten, maka gak ada alasan bagi kamu untuk terus hidup dalam kekurangan. Karena sebenarnya kekayaan itu bukan tentang angka di rekening, tapi tentang kapasitas diri untuk menciptakan nilai, peluang, dan hasil. Kalau kamu ingin mempelajari skill-skill ini dalam format yang terstruktur, mendalam, dan didukung komunitas, maka community adalah tempatnya. Tempat di mana orang serius berkumpul untuk upgrade value, untuk upgrade kualitas, bukan cuma cari motivasi hiburan aja. Nah, kalau kamu mau gabung komunitasnya dan mau cari tahu lebih lanjut, silakan cek link di deskripsi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu masih ingin menonton orang sukses cuma dari layar handphonemu atau mulai jadi bagian dari mereka? Community United in Freedom.